Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur untuk kita semua. Baiklah, kami di sini dari kelompok 6 dalam mata kuliah Media Pembelajaran dan Teknologi Informasi akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai bagaimana peranan sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi. Nah, untuk slide pertama saya akan menjelaskan sampai slide ketiga. Baik, peranan pembahasan daripada kali ini adalah mengenai bagaimana sih peranan sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi yang kita rasakan saat ini. Nah, adapun peranan daripada sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi itu adalah di mana peranan sektor pertanian ini sangat potensial di dalam mengurangi daripada pengangguran yang saat ini sudah melimpah di Indonesia. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi nasional sehingga bisa menyetarakan terhadap pembangunan ekonomi yang ada di negara lain. Nah, selain itu juga dengan adanya peranan sektor pertanian ini dapat meningkatkan daripada pendapatan masyarakat maupun pendapatan yang ada di pendapatan domestik dan pendapatan di nasional. Nah, sektor pertanian ini merupakan satu-satunya yang paling potensial di Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki berbagai banyak pulau dan juga mayoritas masyarakatnya atau warga negaranya itu adalah mata pencaharian petani. Nah, oleh karena itu, dengan sektor pertanian yang baik sesuai dengan pengembangan teknologi untuk meningkatkan daripada pertanian tersebut, maka pertanian Indonesia itu akan maju dan bisa menghasilkan produk pertanian sendiri daripada membeli atau mengimpor dari negara lain. Selanjutnya, adapun pendukung daripada sektor pertanian itu sendiri adalah agroindustri. Ya, agroindustri di mana di sini semua pengolahan baik dari hulu sampai hilir, di sini semua dikelola mulai dari bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi sampai barang jadi sehingga siap jual, sehingga bisa dijual baik di negara sendiri maupun di negara lain untuk meningkatkan gross national product atau pendapatan nasional yang sudah ditambah dengan pendapatan domestik. Nah, selain itu juga dapat memperlancar pembangunan ekonomi Indonesia, sehingga kalau misalkan pembangunan ekonomi Indonesia sudah lancar, sudah bisa disetarakan dengan sektor-sektor yang lain, maka akan meningkatkan kesejahteraan di antara warga negara dalam meningkatkan dan mensejahterakan negaranya. Nah, kontribusi sektor pertanian ini salah satunya ialah dengan membuat suatu bidang penelitian di dalam meningkatkan bagaimana teknologi itu bisa lebih efektif digunakan untuk memaksimalisasikan daripada sektor pertanian itu sehingga bisa lebih mudah untuk dilakukan dalam menghasilkan hasil-hasil pertanian seperti hortikultura, seperti getah ataupun hasil pertanian lainnya yang bisa diekspor ke luar negeri sehingga bisa menghasilkan pendapatan nasional atau gross national product. Jadi dengan pendapatan nasional yang tadi yang sudah meningkat tadi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh karena itu maka kesejahteraan masyarakat ini akan membuat suatu negara itu menjadi suatu negara yang bisa dikatakan akan menuju ke negara yang berkembang. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya dari kelompok kami. Terima kasih. Peran sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi. Yang pertama, menyumbang produk domestik nasional. Yang kedua, memberi kesempatan kerja. Dan yang ketiga, sebagai sumber penerimaan devisa hasil ekspor komoditi. Adapun syarat mutlak yang harus ada dalam pembangunan pertanian. Yang pertama, tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinu, tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal, tersedianya teknologi yang berkembang, adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani, dan yang terakhir, adanya perangsang produksi bagi petani.
Pentingnya sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi. Yang pertama, potensi sumber dayanya yang besar dan beragam. Yang kedua, pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar. Yang ketiga, besarnya penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor ini, yaitu 50% jumlah penduduk. Dikutip dari Nainggolan tahun 2005. Dan yang keempat, menjadi basis pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Selain itu, pertanian tropika merupakan sektor pertanian yang menjanjikan, melihat potensi sumber daya alam Indonesia yang begitu besar. Selanjutnya yaitu kendala sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, alih fungsi lahan terjadi besar-besaran. Yang kedua, tenaga penyuluh yang terbatas jumlahnya. Yang ketiga, irigasi atau pengairan lahan dan hama. Yang keempat, generasi muda bangsa tidak lagi tertarik menjadi seorang petani. Yang kelima, masalah pupuk termasuk sistem distribusinya. Dan yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga padi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian. Yang pertama adalah kebijakan harga. Kebijakan harga adalah suatu keputusan di mana penetapan harga barang atau jasa yang dijual. Yang kedua adalah kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan adalah kumpulan aturan dan peraturan yang berhubungan dengan perdagangan, seperti pemberian subsidi dan pembiayaan ekspor. Yang ketiga adalah kebijakan subsidi. Kebijakan subsidi dilakukan untuk peningkatan produksi petani serta bentuk komitmen untuk mewujudkan swasembada pangan. Yang keempat adalah kebijakan struktural. Kebijakan yang mempengaruhi potensi output dan mempengaruhi pilihan sektor swasta dalam mengalokasikan sumber daya. Kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian ini memiliki tujuan. Tujuan yang pertama adalah memajukan pertanian. Yang kedua adalah mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif. Yang ketiga adalah meningkatkan produksi dan efisiensi produksi. Yang keempat adalah tingkat pendapatan petani meningkat. Yang kelima adalah tingkat kesejahteraan petani dan masyarakat meningkat. Demikianlah hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.